Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu hari ini tentunya dengan tema kita mengenai tujuan hidup manusia dalam Al-Quran bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat dan juga narasumber kita ada Bapak Al-Ustadz Zulfahmi Siregar. Nah, kita kembali ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Sungai Rupat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid MT Al-Malik dari Sungai Rupat ya. Ini Ustadz mau bertanya Tad. Dalam kehidupan ini Tad, kadang kita merasa gimana ya, banyak cobaan dari suami atau dari anak. Gimana ya Tad ya dalam menyikapinya kayak gitu kan? Cobaannya mungkin gimana anak apa nakal bagaimana kan kayak gitu nanti. Mohon ininya Penjelasannya ya. Baik, terima kasih Ibu. Itu dia pemirsa untuk pertanyaannya Pak Ustadz ya mengenai mungkin pemahaman mungkin mengenai ujian-ujian dalam hidup baik di keluarga, baik ujian dari suami, dari anak dan lain sebagainya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih ibu-ibu. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Julis. Julis. Iya. Jadi sebenarnya tadi kalau menyangkut tema kita itu jawab pasti kan? Iya. Tapi yang penting terisi ininya kan. Ada hikmahnya. Tema kita ini kan tadi apa? Tujuan hidup. Ya, ada apa? Jadi tadi Ibu bertanya tentang mengenai apa kondisi umpamanya di rumah tangga ya Bu ya. Ya itu bagian daripada ya kehidupan yang harus kita jalani Bu ya. Kondisi di keluarga kita, ya, cara menyikapinya ya kembali belajar semuanya siapapun ya baik ibu, bapak, bahkan anak-anak belajar kembali kepada Allah. Kalau semuanya bisa kembali kepada Allah artinya tadi saya sampaikan di awal bahwa dalam kehidupan kita ini kalau mau selamat kita itu dua pedoman utama yang harus kita pegang dan kita harus baca, kita ikuti, kita laksanakan isinya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dipraktekkan di manapun. Insya Allah akan mendapatkan kedamaian, kerukunan, ketenteraman. Ya Bu, umpamanya di rumah suami, memiliki suami umpamanya yang temperamen, umpama ini kan, anak yang susah diatur, ya semua yang ada di lingkungan itu harus bercermin juga. Tidak semata-mata melihat salahnya suami atau mungkin salahnya orang, mungkin ibu juga perlu koreksi gitu. Kita juga perlu koreksi. Maka dalam kehidupan ini memang tak ada yang sempurna, betul ya? Tak ada kita yang sempurna. Bahkan tidak boleh kita mencari kesalahan. Ini kesalahan bapak ini kesalahan anak ini kok bisa. Nah, kita kembali coba kita mengkoreksi diri kita. Dari segi umpama misalkan kita hati kita ini kita pengen memiliki hati yang tenang, jiwa yang tentram, pikiran yang pikiran yang tenang, hati yang tenang, hati yang lapang gitu. Bagaimana caranya hati yang lapang, pikiran yang tenang itu? Kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah. Tidak ada satu pun hamba Allah ini ketika dia dekat dengan Allah, dia susah, hatinya gelisah, pikiran tenang. Mungkin bisa jadi karena mungkin ada jarak, ada sekat dengan Allah, sehingga kemudian bisa jadi dalam rumah tangga kita itu berbagai muncul masalah, problem yang silih berganti. Selesai ini muncul yang baru. Akhirnya memang ujian. Tapi ingat Bu, bila mana kita diuji sebagai seorang beriman dan kita bisa mengembalikan bahwa kita paham, kita mengerti bahwa itu ujian dari Allah, maka insya Allah itu adalah kesempatan kita untuk
dicintai Allah. Karena apa? Itu proses ujian Allah. Tapi manakala ujian ini kita buat apa sebagai apa kita bilang bumerang. Oh ini diuji malah kita mungkin menyalahkan Allah, menyalahkan siapa gitu. Ini bukan penaikan pangkat derajat kita di mata Allah, tapi akan menghinakan kita. Maka siapapun orangnya, kalau untuk merubah kehidupan kita ke lapangan dalam keluarga kita kecil lah bagi Allah. Maka apapun kira-kira permasalahan itu selalulah kembali kepada Allah. Karena dia yang punya masalah, dia yang memberikan masalah, dia yang punya solusinya. Dia yang punya solusinya. Di balik kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Permasalahan apapun, sebesar apapun, kalau kita datang kepada Allah, jangan datang ke dukun. Apalagi sosmed Bu ya. Curhat di sosmed. Ini laki ambo baru nabok. Macam. Ini kan jadi ini kan. Jadi bukannya selesai masalah ibu kita tuh. Waduh jadi kawan, langsung kawan komen bah. Kawannya tak karuan pula. Manas-manasi ya Pak Ustadz. Manas-manasi ngompor-ngompori pula itu. Maka tidak pernah selesai masalah ketika kita mengadu kepada makhluk. Tapi yakin Bu ketika kita mengadu pada Allah. Salat malam kita datangi Allah, kita curhat pada Allah. Di sela-sela waktu kita membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kita kemudian berdoa pada Allah. Nah itu pasti Allah lihat. Wah aku sudah uji kok masih tekun aja ibadah nih hamba saya kata Allah ya kan gitu. Ini berarti namanya itu ujian untuk menaikkan derajat kita kan dalam hidup ya, ujian naik level Bu. Tapi ada juga yang istidraj. Istidraj itu artinya adalah Allah menguji kita tetapi dalam bentuknya untuk memang hukuman yang tertunda sebelum kemudian di akhirat. Diajab silih berganti ujian karena kita sudah diuji. Tapi kita juga tidak bisa mengembalikan bahwa kita harus memahami bahwa itu adalah Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu kan. Kita kembali, ya Allah kau yang memberikan ini. Bahwa itu masalah-masalah kecil ya, kematian, rumah terbakar, kehilangan apa segala macam. Maka ujian, bermacam-macam ujian. Cobaan modelnya macam-macam. Itu tadi yang Ibu bilang anak yang susah diatur, suami umpama segala macam itu. Nah itu adalah Allah lihat. Allah melihat itu dan Allah yang membuat seperti itu. Bukannya siapa-siapa dan Allah tahu. Dan penyelesaiannya tentu adalah Allah punya kuasa untuk menyelesaikan. Oke, Nah, itu kira-kira Bu. Betul. Ya, berarti itu kalau intinya kalau kita masih diuji sama Allah berarti Allah masih sayang sama kita. Ya, itu artinya masih sayang Allah sama kita. Iya, baik kembali mungkin ada lagi yang ingin bertanya kami silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat silakan. Yang di belakang nih kayaknya nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri dari Majelis Taklim Al-Malik. Menyambung dari pertanyaan Ibu tadi. Terkadang kita tuh sudah paham ya Pak. Kita nih di dunia ini kan hanya ibadah. Jadi sadar betul bahwa dalam Al-Quran pun Allah sudah meyakinkan kita bahwa semua kebutuhan kita di dunia ini Allah akan cukupkan. Tapi terkadang kenapa kita tuh masih yang terlena dengan dunia, masih menggebu-gebu dengan harta gitu. Padahal ketika kita ibadah semuanya akan tercukupi. Tapi kadang-kadang kita mau ibadah adalah yang ibaratnya ngasih kerjaan gitu kan. Jadi kita yang tadinya mau ngaji entar dulu, tunda dulu, itu dulu. Akhirnya terlena. Jadi yang mau saya tanyakan ada nggak kiat-kiat atau doa-doa supaya kita jangan sampai terlena, terus aja gitu. Nah, karena sepengalaman saya memang kalau kita ibadah itu udah tunggu aja, semua biaya sekolah anak semua itu akan datang, ada aja jalannya. Cuma itulah tadi, kadang-kadang masih terlena juga, jadi apalah kiat-kiatnya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat agar kita tidak terlena dengan dunia Pak Ustadz ya. Jangan dulu dijawab, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.